Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Rahma Putri dari PJKR Paralel 6 dalam mata kuliah P3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan dan perkembangan, membahas tentang konsep dasar dan teori pertumbuhan, konsep dasar dan teori perkembangan, dan kaidah-kaidah perkembangan. Di teori tentang pertumbuhan dan perkembangan ini ada 4 konsep dasar, yaitu konsep dasar pertumbuhan, teori pertumbuhan, konsep dasar perkembangan, dan teori perkembangan. Konsep yang pertama kali kita akan bahas adalah konsep dasar pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dan konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologi. Hasil dari pertumbuhan itu sendiri antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak, seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan, saraf, dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Selanjutnya adalah tahap-tahap pertumbuhan. Pada usia 1 bulan sampai 1 tahun, pada masa ini pertumbuhan fisik bayi berlangsung sangat cepat. Fungsi fisik bayi yang baru lahir kebanyakan reflektif dan stabilisasi sistem organ tubuh pertama adalah fungsi tubuh yang utama. Pada usia 3-6 tahun, pada tahap ini pertumbuhan berlangsung sedikit lama. Pertumbuhan yang terjadi pada tahap ini tidak terlalu signifikan. Perkembangan lebih berperan aktif pada tahap ini. Usia 12-20 tahun, pada tahap ini pertumbuhan mengalami percepatan, sampai pada saat pertumbuhan tinggi badan, ukuran tulang, dan gigi berhenti. Sedangkan pertumbuhan berat badan masih dapat berubah. Yang terakhir adalah perkembangan tubuh. Pertumbuhan merupakan proses yang tidak dapat diulang, dan semua manusia mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama, terjadi perubahan fisik dan perubahan ukuran, artinya dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. Yang kedua, terjadi peningkatan sejumlah sel, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang terakhir, terdapat penambahan individu, kuantitatif individu, yaitu bersifat terbatas pada usia tertentu manusia bersifat terbatas pada usia tertentu manusia sudah tidak dapat tumbuh lagi. Teori pertumbuhan. Para ahli mengungkapkan teorinya masing-masing. Teori yang pertama adalah menurut Derry. Teori pertumbuhan adalah tubuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang biasa diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif, atau secara bahasanya, perubahan ukuran organisme dari kecil menjadi besar. Menurut Soet-Jiningsi, pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi, tingkat sel organ maupun individu, yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Menurut Bedger, pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tubuh atau biomasa yang bersifat irreversible, atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertumbuhan mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak periode prenatal sampai masa dewasa lanjut, yang dapat berupa kemajuan atau kemunduran. Yang terakhir, menurut C.P. Chaplin, pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Perkembangan di sini ada 2 istilah, yaitu perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Selain itu, perkembangan proses perubahan akibat dari pengalaman. Istilah perkembangan dapat
mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang menampak. Arti perkembangan yang kedua adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses pematangan dan pengalaman. Bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenan dengan aspek-aspek fisik dan psikis atau perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsep sampai mati. Selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek ini antara lain perubahan dalam ukuran, perubahan berubah untuk mengganti hal-hal yang lama, perubahan dalam perbandingan, dan berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ciri-ciri perkembangan yaitu menurut Narendra adalah perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dengan perubahan fungsi. Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. Perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju ke kemampuan melakukan hal yang sempurna. Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahap perkembangan harus melewati tahap demi tahap. Selanjutnya adalah konsep dasar perkembangan. Konsep dasar perkembangan ini ada 3 konsep, yaitu pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Pertumbuhan pada hakikatnya merupakan sebuah gerak perubahan ukuran yang bersifat biologis, karena istilah pertumbuhan memang lazim digunakan dalam ilmu biologi. Perubahan. Perkembangan mengandung perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna perkembangan. Kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Teori perkembangan. Teori perkembangan ini ada 3 teori, yaitu teori psikoanalisis, teori perkembangan kognitif, dan teori belajar. Teori yang pertama, teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang menunjukkan bahwa perkembangan jiwa atau perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem, yaitu ID, ego, dan superego. Teori yang kedua adalah teori perkembangan. Teori ini ditemukan dan diperkenalkan oleh pakar psikologi Swiss terkenal Jean Piaget yang mengatakan bahwa cara anak mempelajari, mengingat, mendengar, dan mengamati dunia di sekitar mereka tidaklah pasif. Yang terakhir adalah teori belajar. Proses asosiasi di mana bagian-bagian mempunyai nilai yang lebih penting dari keseluruhan. Dari semua teori yang kita bahas tadi, di sini ada kesimpulannya, yaitu dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat badan atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagian ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyaratkan adanya pertumbuhan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar perkembangan, konsep dasar pertumbuhan, ciri-ciri pertumbuhan, ciri-ciri perkembangan, tahap-tahap pertumbuhan, teori perkembangan, dan teori pertumbuhan. Dan terakhir adalah kesimpulannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.